Hari film nasional buat saya bermakna refleksi. Refleksi sebuah perjalanan medium film yang dari waktu ke waktu ternyata membangun satu pemahaman kultur, pemotretan peristiwa-peristiwa sejarah, peristiwa-peristiwa generasi dari awal mulai dibentuk sampai kemudian film sekarang. Dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata film itu seperti manusia, dia tumbuh dari mulai tidak ada warna, hitam putih, tidak ada suara, terus kemudian sampai kemudian muncul apa yang disebut komputer grafik, animasi. Dan itu membawa sebuah dampak yang sangat signifikan sebetulnya bagi masyarakat, bahwa film itu sesuai dengan dengan perjalanan zaman ternyata itu tumbuh, dan di dalamnya ada semacam pergulatan pemikiran, pergulatan ideologi. Dan sesuai dengan perkembangan zaman, negara ini kan berubah dari waktu ke waktu dengan orde yang berubah-ubah, dengan pemikiran yang berubah-ubah, dengan rezim yang juga berbeda-beda, dan itu mempengaruhi kondisi sosio budaya kultural yang ada di dalam negara tersebut. Kita akan melihat bahwa film yang diproduksi tahun 1950-an pertama kali seperti Dutung Kasarung dibandingkan dengan film yang sekarang muncul, itu tentunya terpaut teknologi yang berbeda, teknis yang berbeda, tetapi memiliki konten yang sebetulnya tidak jauh berbeda dari hubungan antara manusia ke manusia yang lain, manusia perempuan baik manusia laki-laki. Jadi memang bagi saya Hari Perfilman Nasional harus dimaknai sebagai sebuah refleksi. Apalagi tahun sekarang film nasional betul-betul sedang dilanda krisis. Ini bukan krisis yang pertama. Ini adalah krisis yang sebetulnya berlangsung bertubi-tubi. Kita pernah menghadapi krisis ini, dari mulai krisis kekosongan film nasional yang terjadi di era 80-90, film nasional jatuh kepada jurang image film brand Indonesia sebagai sebuah film seks, ya kan, dan mengumbar erotisme. Akhirnya kemudian berubah menjadi era yang keemasannya film dengan pencapaian penonton sampai 5-6 juta penonton. Dan sekarang masuk dalam situasi yang krisis yang luar biasa, yaitu pandemi COVID yang membuat penonton itu tidak bisa ke gedung bioskop karena ada satu pemahaman bahwa bioskop sebagai sebuah tempat yang rentan untuk terpapar virus COVID-19. Karena itu makanya bioskop tutup, dan sekarang ini belum bisa buka 100%. Kalau toh sudah bisa buka, itu ada jarak antara kursi satu dengan kursi yang lainnya, kursi satu dengan kursi yang lainnya. Itu yang membuat akhirnya penonton yang tadinya kita dalam 4 tahun terakhir ini kita memiliki penonton sampai 30 juta penonton, sekarang langsung nyusruk sampai paling tinggi hanya sekitar 500.000 penonton. Dan film Indonesia yang mencapai penonton box office saat ini berjudul Asih 2 itu hanya berjumlah 250.000 penonton. Padahal potensi Asih 2 itu sampai 2 juta penonton. Jadi turunnya hampir 90%, ya kan. Dan karena itu makanya Hari Perfilman Nasional sekarang ini harus dimaknai lagi sebagai sebuah refleksi yang lebih dalam lagi. Apa makna film Indonesia buat bangsa ini, buat rakyat Indonesia sebetulnya? Apakah film Indonesia masih penting ada di antara kehidupan kita? Karena pada saat ini kami merasakan betul bahwa di masa pandemi ini betul-betul film dipandang sangat tidak penting. Artinya film yang ada di bioskop dipandang sangat tidak penting. Film kemudian sekarang dikemas, dipackage ke dalam sebuah yang tadinya layar lebar menjadi sebuah layar handphone, gitu kan. Dan dari sini kemudian para pekerja-pekerja film yang biasanya dalam 1 bulan bisa menghasilkan ekonomi buat keluarganya, akhirnya kemudian menjadi kosong, nol. Dan perhatian pemerintah, perhatian masyarakat terhadap orang-orang film sendiri juga tidak 100% menjadi prioritas. Kita melihat bahwa banyak sekali pekerja-pekerja film yang banting setir menjadi pekerja kuliner,
banting setir menjadi pengirim parcel, padahal mereka adalah sutradara-sutradara hebat, sutradara-sutradara yang sudah dikenal, tapi kemudian akhirnya banting setir. Saya pribadi akhirnya kemudian jatuh kepada tidak bisa berbuat apa-apa di dalam rumah dan membuat film kembali kepada porosnya, yaitu membuat film dengan apa yang saya punya, apa yang kita punya, membuat film dengan handphone. Dan tayang di mana? Tayang di YouTube. Jadi itu yang terjadi di era tahun ini, di era pandemi. Bagaimana kita memaknai film nasional adalah makna yang sangat refleksi, yang sangat dalam. Saya mencintai film Indonesia, saya mencintai film, dan saya tetap memiliki optimisme bahwa film Indonesia akan terus dicintai oleh penonton film Indonesia maupun penonton film di luar Indonesia. Saya mendengar banyak sekali sekarang orang-orang di luar Indonesia, di dunia, mulai melirik ke Asia, mulai melihat Indonesia. Mulai ada komunitas-komunitas pecinta film Indonesia yang lama, saudara-saudara muda mulai bermunculan sekarang dengan kecintaannya, ya kan, dari mulai film pendek yang kita mengenalnya dengan film pendek Tilik yang mendapatkan penonton di YouTube sekitar 27 juta penonton sekarang ini. Itu buat saya hal yang sangat fenomenal di tengah situasi krisis pandemi seperti sekarang ini. Dan juga penonton filmmaker kita yang tidak dikenal juga muncul mewarnai kancah perfilman dunia. Dan ini buat saya adalah suatu hal yang sangat membanggakan. Kalau tidak diiringi dengan cinta, dengan rasa sayang, dengan film, tidak mungkin ini semua bisa terjadi. Dan itu juga terjadi pada saya. Karya terbaik apa? Saya tidak bisa menilai karya saya sendiri. Saya merasa kalau ditanyakan pada pribadi saya selalu merasa itu kurang. Sebetulnya pencapaian saya bukan sebuah karya yang itu bisa box office atau bisa mendapatkan penghargaan. Ya betul, saya tidak akan menolak kebanggaan itu ketika saya mendapatkan itu. Tetapi jauh di lubuk hati saya merasa betul bahwa keinginan saya, cita-cita saya adalah bahwa produk yang dihasilkan dari film nasional itu bisa menjadikan kebanggaan buat masyarakat Indonesia. Anak-anak muda kita itu bangga banget dengan film nasional. Itu akan terus menerus harus saya capai dengan cara apa? Dengan cara saya melakukan regenerasi. Saya sendiri harus menuntut diri saya untuk membuat film sebagus mungkin, berperang dengan dengan kondisi yang tidak memungkinkan, tapi terus menerus untuk berupaya menghadirkan satu hal yang bagus, yang berkualitas meskipun itu sulit sekali. Sambil kemudian saya juga memberikan kesempatan kepada saudara-saudara baru yang di luar diri saya, dan itu bagian dari komitmen saya agar supaya menciptakan penonton, agar supaya mencintai film Indonesia itu sendiri. Harapan untuk film Indonesia sebetulnya adalah kepada pemerintah Indonesia, siapapun itu presidennya, agar supaya memberikan prioritas kepada film nasional, di mana tidak hanya sekedar membentuk Badan Perfilman Indonesia, tapi juga memberikan anggaran yang mestinya proporsional. Saya tidak meminta banyak atau besar, tapi proporsional, terkhusus untuk membuat pendidikan film, memberikan workshop atau mengirim mereka saudara-saudara muda atau bibit-bibit muda, generasi muda untuk workshop keluar, ya kan? Tidak hanya 1 orang, 2 orang, tapi ada satu generasi, misalnya 10 orang, 20 orang yang kita kirim bersama keluar untuk baik itu ke Korea, ke Thailand, ke Jepang, ke Cina, ke Amerika, ke Inggris untuk sekolah film dan kemudian kembali membangun film Indonesia. Itu yang dilakukan oleh Korea itu. Nah, tidak hanya di bidang pendidikan tetapi juga di bidang infrastruktur, ya kan, studio film juga harus dibangun. Terus kemudian bagaimana insentif kepada film-film yang tidak memiliki potensi komersial tetapi memiliki eksplorasi kreatif seperti dokumenter, film-film art, itu tuh harus diberikan insentif, dibuatkan kanal-kanal bioskopnya, etalase-etalase untuk menayangkan mereka, dan memberikan support kepada
film-film bagus di Indonesia yang mau berkiprah di kancah internasional. Bagaimana kekuatan kultur film Indonesia, kultur Indonesia melalui film-film Indonesia itu terlihat di situ semuanya. Di masa pandemi ini, ketika kita semua harus work from home, gitu kan, banyak sekali film-film yang sedang syuting, yang sudah siap tayang, itu semuanya berhenti. Yang sedang melakukan persiapan juga semuanya berhenti. Jadi otomatis dalam 1 tahun ini tidak ada yang namanya produksi film secara ideal. Semua produksi film berusaha kompromi dengan keadaan. Jadi dimulai dari 3 bulan pertama yang sangat berat sekali di awal pandemi, sampai kemudian Lebaran, puasa dan Lebaran, itu semua saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang-orang film yang biasanya pada saat bulan Lebaran merayakan dengan membeli baju baru buat anak-anak, memberikan merayakan pesta Lebaran bersama keluarga, mudik apa segala macam, tiba-tiba shutdown, semuanya tidak bisa dilakukan dan tidak ada uang untuk membeli itu semua, menjadikan semua, karena pekerjaan mereka sebagai pekerja film, buruh film, pekerja kreatif, semuanya berhenti, semuanya di 3 bulan pertama. Itu sangat menyedihkan sekali. Kemudian setelah 3 bulan pertama timbul desakan yang akhirnya kemudian membuka yang disebut PSBB, yang PSBB pertama dibuka, akhirnya kemudian muncul keadaan yang disebut new normal, gitu kan. Nah, dalam keadaan new normal itu tentunya tidak serta-merta disertai dengan kebebasan bisa syuting di lokasi manapun. Salah satu contoh adalah film saya Gatot Kaca yang sudah melakukan persiapan yang cukup lama, yang mestinya syuting sebelum puasa tiba-tiba harus berhenti, dan harus mundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sampai kemudian menemukan satu celah bahwa ternyata bisa syuting. Akhirnya kemudian kita bisa syuting, tetapi dengan keterbatasan. Keterbatasannya apa? Yang tadinya kita menggunakan 6 lokasi seperti Jakarta, Semarang, Bromo, Yogyakarta, akhirnya kemudian mengerut hanya masuk dalam Yogyakarta saja, dan itu lebih menjurus lagi ke dalam satu wilayah di Dusun Gamplung di studio, Jadi kita harus melakukan kompromi, skenario yang tadinya berisi tentang keadaan kejadian di kota tiba-tiba harus kita cut, kita ganti untuk di tempat-tempat yang terisolir, karena kota tidak bisa disentuh sama sekali karena itu berhubungan dengan pandemi tadi itu. Dan di samping itu pembiayaan juga membengkak. Karena apa? Karena harus ada tes rapid test, ada PCR test sekali lagi sebelum masuk ke dalam lokasi. Semua kru, cast, produser, ekstra, semuanya harus dites PCR, dites antigen atau rapid test, yang mana harga rapid dan antigen itu sekitar 100.000, 200.000 sampai 300.000, gitu kan. Bayangkan kalau 200.000 sampai 300.000 dikalikan 300-200 orang ekstra, kru, pemain utama, itu kan ada lonjakan budget yang luar biasa. Sementara itu bioskop masih ditutup. Jadi bayangkan investor mengeluarkan uang, investor mengeluarkan uang yang cukup besar, tapi tidak tahu ini film akan ditayangkan di mana. Sponsor sudah terlanjur mengeluarkan uang, tidak tahu akan meletakkan brand-brand mereka di dalam etalase yang seperti apa, karena bioskop tutup, Jadi itu yang terjadi di dalam fase yang kedua. Kemudian fase yang ketiga, yaitu fase ketika PSBB kembali ditutup lagi, dijalankan lagi, itu kemudian memunculkan satu keadaan yang semakin runyam, yaitu ketika kita syuting di era new normal, tiba-tiba harus di close lagi. Ketika kita syuting, tiba-tiba datang itu Satpol PP untuk membubarkan itu semua. Banyak sekali teman-teman pekerja-pekerja film, sinetron, televisi, FTV, layar lebar, iklan, apa segala macam, itu menghadapi kendala-kendala seperti itu. Harus berhadapan dengan Satpol PP, harus berhadapan dengan masyarakat yang menolak kita untuk syuting. Padahal kita semuanya pada cari makan. Jadi situasi ini betul-betul situasi ujian yang berat yang melanda perfilman nasional, yang membuat kita semuanya jadi harus terus berpikir, berkompromi sampai kemudian kita menemukan satu jalan keluar yang tetap kreatif. Karena penonton tidak peduli dengan itu semua. Penonton tidak mau melihat sebuah film yang ada komprominya. Penonton hanya butuh hiburan, entertain me, berikan kami yang terbaik, berikan kami eksplorasi yang tinggi. Maka kemudian
Itu yang menjadi tantangan kita semuanya. Jadi kita tidak boleh memberikan jawaban, memberikan keluhan, memberikan curhatan kepada penonton, ya kan? Penonton nggak pernah mau terima itu semuanya. Penonton hanya membutuhkan, saya membutuhkan entertainment yang bagus. Justru di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, nggak ada pekerjaan atau pekerjaan sulit, saya butuh hiburan yang cukup menarik gitu kan. Itu maunya penonton seperti itu. Sebenarnya saya di Jogja itu karena kejebak, ya kan. Jadi saya pada saat itu sedang ada 2 produksi, satu produksi film Ibu, produksinya Dapur Film sendiri, dan Surya Indah dengan 3, Dapur Film bekerjasama dengan MD Pictures, gitu kan. Kalau Ibu kita bekerjasama dengan Taman Wisata Candi. Dan pada saat syuting itu sebetulnya saya juga sedang menyiapkan sebuah film tersanjung yang sudah gala premier pada saat itu, ya kan. Dan bersamaan dengan itu pula saya juga sedang mempersiapkan sebuah film baru berjudul Gatot Kaca. Itu tiba-tiba pada saat syuting lockdown, semua harus berhenti, padahal syuting kurang 1 minggu lagi selesai, tapi mau tidak mau harus shutdown semuanya. Para pemain semua udah pada panik, udah pada pengen pulang semua ke keluarganya masing-masing, dan dari situ kemudian saya terlockdown di Yogyakarta. Kebetulan memang 2 tahun 3 tahun sebelumnya saya memang sudah membeli rumah di situ, sebenarnya warisan dari nenek saya kemudian saya tukar. Kalau bahasa Jawa saya ijoli, ya kan, saya ijoli untuk untuk jadi tempat tinggal saya bersama keluarga. Kalau saya syuting di Yogyakarta akhirnya menjadi tempat permanen saya selama pandemi. Yang tadinya punya rencana melahirkan di Jakarta, akhirnya anak saya yang paling terakhir ini, Batskama Bramantyo ini adalah satu-satunya anak yang lahir di Jogja. Apa yang saya kerjakan selama pandemi seperti tadi yang saya katakan, bahwa saya memulai lagi dari awal seperti membuat film dengan handphone, dan saya mencoba untuk beradaptasi. Sebetulnya di samping saya harus beradaptasi dengan itu semua, pandemi ini merupakan berkah buat saya juga karena saya menjadi dekat dengan keluarga saya. Saya tidak pernah, jarang sekali berada di dalam satu rumah bareng-bareng 24 jam bersama anak-anak saya. Biasanya selalu ketika saya datang, ketika saya pulang anak-anak sudah tidur, ketika saya berangkat anak-anak sudah pada sekolah. Jadi jarang sekali ketemu hanya berapa jam, kemudian setelah itu kembali ke kesibukannya masing-masing. Pandemi ini buat saya, di samping juga saya harus prihatin, juga berkah buat saya. Saya juga tanpa disadari apa yang saya ciptakan di Studio Gamplong yang tadinya saya hanya dipakai untuk syuting Sultan Agung, Bumi Manusia, Habibie Ainun gitu kan, akhirnya kemudian justru malah menjadi tempat ladang saya, untuk ladang ekonomi saya, karena banyak sekali orang yang datang di situ, kemudian selfie dan sebagainya. Ternyata menumbuhkan dampak ekonomi tidak hanya buat masyarakat desa, tidak hanya pada penjaga-penjaga Studio Gamplong, tapi juga buat saya, gitu kan. Itu di luar dugaan saya sama sekali. Dan di luar dugaan saya juga, ternyata Studio Gamplong menjadi pemecah persoalan ketika saya stuck, tidak bisa syuting, tidak bisa mendapatkan lokasi syuting di luar. Saya harus syuting di studio tersebut, dan mau tidak mau saya harus menciptakan set kota di situ untuk syuting film Gatot Kaca. Jadi itu yang saya lakukan di Jogja selama pandemi. Setiap saya memilih sesuatu tema, topik, itu betul-betul berdasarkan apa yang saya bisa, berdasarkan apa yang terjadi di lingkungan dekat saya. Ketika saya memilih Ayat Cinta, gitu, saya merasa bahwa tema itu sangat dekat dengan saya. Tema tentang bagaimana hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan, bagaimana ketika laki-laki dihadapkan pada pilihan-pilihan perempuan dan sampai kemudian menikah dan akhirnya kemudian berpoligami di situ apa segala macam. Itu adalah situasi yang dekat dengan kita. Saya adalah lahir dari keluarga yang sangat patriarkal, yang sangat patrilineal banget di lingkungan Jawa. Saya anak pertama, laki-laki, Islam, dan juga memiliki adik-adik perempuan. Jadi oleh kondisi keluarga saya, ayah saya sudah di set up agar supaya menjadi seorang laki-laki yang menjadi pemimpin, gitu kan. Apalagi di dalam Islam, ya kan, di dalam Islam juga diberikan semacam payung pemahaman bahwa yang namanya laki-laki adalah imam, ya kan.
Ada ayat juga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya kan, itu laki-laki qawwamuna yang ternyata yang sayangnya ditafsirkan sebagai pemimpinnya perempuan, kemudian membuat melegitimasi seolah-olah yang namanya laki-laki Islam Jawa, ya kan, itu harus memimpin, dan memimpin itu selalu diidentifikasikan dengan kekuatan yang besar, power untuk menguasai, mengatur dan sebagainya. Karena patronnya adalah raja. Di Jogja, di Jawa kan patronnya kan adalah raja, dan raja selalu dimanifestasikan adalah orang yang punya kuasa penuh atas apapun gitu kan. Sehingga dengan adanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki sebagai pembimbingnya perempuan, seolah-olah ini sekali lagi ya, seolah-olah laki-laki itu punya kuasa atas perempuan gitu kan. Itu yang telah merekonstruksi pemikiran saya, sehingga perempuan saya jadikan pada saat itu objek, ya kan, objek saya untuk ya sebagai pertama tentunya sebagai pemuas eksistensi, ya kan. Cowok kalau nggak punya pacar itu rasanya akan hina dina, jomblo, ya sangat seperti itu. Jadi perempuan selalu dijadikan semacam sandaran, objek untuk pemuas identitasnya laki-laki gitu kan. Terus kemudian semakin cowok itu punya pacar banyak, semakin terlegitimasi bahwa cowok itu adalah ganteng gitu kan. Itu yang terjadi. Jadi di samping saya itu melakukan objek terhadap perempuan, saya juga melukai secara tidak langsung, melukai perasaan ibu saya yang juga perempuan, melukai perasaan adik-adik saya yang itu semua juga perempuan, sampai kemudian puncaknya melukai perasaan istri saya yang akhirnya kemudian terjadi perceraian, ya kan. Itu semua akhirnya kemudian merekonstruksi pemikiran saya seolah-olah saya itu adalah orang yang sangat abai terhadap kesetaraan gender. Kesetaraan itu dalam pengertian antara laki-laki dan perempuan itu harusnya adalah memiliki kedudukan yang sederajat, yang sama. Bahkan mestinya perempuan itu lebih tinggi daripada derajatnya daripada laki-laki. Karena itu tertuang betul di dalam dalam Al-Qur'an, dalam sikap Rasulullah terhadap istri-istrinya, terutama kepada Khadijah, bagaimana Khadijah sebagai orang yang sangat kaya, powerful apa segala macam itu disanjung betul sama Rasulullah gitu kan. Nah, itu kenapa bahkan sampai kemudian meletakkan surga di bawah telapak kaki ibu. Ibu itu kan karena itu kan perempuan gitu kan. Terus kemudian ada hadis juga mengatakan bahwa siapa yang harus saya hormati ya Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab ibu, dan ibu baru kemudian bapak. Artinya ibu itu punya tingkatan derajat 3 kali lebih tinggi daripada seorang laki-laki. Jadi kesetaraan gender buat saya ya kan tidak hanya sekedar setara. Saya mestinya tidak terima ya seorang perempuan disetarakan dengan laki-laki. Mestinya perempuan harus lebih tinggi. Karena itu makanya buat saya kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu bukan diartikan sebagai pemimpin, tetapi ar-rijalu qawwamuna itu kan diartikan sebagai pelindung perempuan. Apa yang dilindungi laki-laki terhadap perempuan itu ya 3 hal, yaitu pertama adalah rahimnya, ya kan. Yang kedua adalah di dalam rahim pasti ada siklus yang bernama menstruasi kan di situ kan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana breast, dada perempuan itu adalah sumber kehidupan umat manusia peradaban. Karena anak bayi segala macam lahir setelah dari rahim lahir, kemudian dia harus menyusui. Jadi 3 hal itu yang harus diberikan, dilindungi oleh laki-laki. Selebihnya itu menjadi hak perempuan. Bagaimana perempuan harus bekerja, punya hak yang sama dengan laki-laki, punya hak belajar yang sama apa segala macam. Nah, ini semua sebetulnya bisa keluar dari mulut saya seperti ini karena banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saya di masa sebelumnya. Itu betul-betul sangat membekas hati saya, karena saya banyak sekali mencederai perempuan, ibu saya, adik-adik saya perempuan, dan juga istri saya, mantan istri saya, terutama mantan istri saya, sehingga kemudian saya harus memperbaiki semua itu. Jadi film merupakan katalisator saya, artinya hasil permenungan saya keluarkan semuanya, baik itu di film Ayat Cinta sampai kemudian puncaknya di film Kartini. Bagaimana itu adalah Kartini adalah sebuah film saya tentang bagaimana penghargaan saya, kekaguman saya terhadap sosok perempuan yang dimanifestasikan melalui sosok Ibu Kartini. Jadi sebetulnya pemilihan saya kenapa kepada kesetaraan gender itu tidak serta-merta karena tuntutan dari pasar atau tuntutan itu ada ngetren saat ini, atau tuntutan kurator-kurator festival dunia bahwa yang namanya kesetaraan gender perempuan, topik perempuan itu sangat laku dijual apa segala macam. Tidak, tapi itu adalah sebuah proses yang memang muncul dari dalam diri saya melalui pergulatan batin saya terhadap entitas perempuan yang ada di sekeliling saya.
Saya sangat yakin 100%. Saya masih ingat pada tahun 1990-an itu ada sebuah film berjudul Ghost, ya kan, yang diperankan oleh Demi Moore, di mana pada saat itu Demi Moore dengan style rambut yang sangat pendek itu mampu mempengaruhi jutaan penonton perempuan di seluruh dunia untuk memotong rambutnya. Padahal di era 90-an yang namanya ikon kecantikan perempuan ditandai dengan rambut panjang, tapi Demi Moore mampu membuat mempengaruhi perempuan sehingga untuk berani memotong rambutnya itu. Dan itu juga terjadi kebetulan kepada film saya Ayat Ayat Cinta. Di dalam film saya Ayat Ayat Cinta, sebelum film Ayat Ayat Cinta itu ada di Indonesia gitu kan, orang-orang perempuan berjilbab itu tuh berada dalam posisi yang sangat dianggap eksklusif, dianggap crowd, dianggap terpinggirkan gitu kan, sampai kemudian MH Ainun Najib, Cak Nun sama membuat sebuah pertunjukan lautan jilbab yang berisi tentang gugatan orang-orang berjilbab, ya kan, terhadap situasi masyarakat yang sifatnya sangat seksis seperti itu. Jadi pernah terjadi pada saat itu di dalam pemerintahan, kantor PNS atau mungkin kantor swasta, terjadi diskriminasi pada orang-orang yang berjilbab. Yang mana itu terjadi juga sampai saat ini di Paris gitu kan, di Prancis, di Paris, dan juga di beberapa di kota-kota di Amerika dan juga di Eropa, ya kan. Nah, dengan adanya film Ayat Ayat Cinta yang tentunya bukan karena serta-merta film Ayat Ayat Cinta kemudian semuanya memakai jilbab, tapi pada saat itu situasi kondisi masyarakat muslim saat itu sedang bergerak melakukan perlawanan menunjukkan dirinya bahwa identitas muslim itu tidak hanya sekedar sifatnya sifatnya keilahian semata-mata, tidak sifatnya itu sangat abstrak seperti doa-doa yang kemudian diijabah akhirnya menjadi kutukan gitu kan. Tidak hanya sekedar itu, tetapi Islam sedang bergerak kepada pada kampanye tentang bahwa kami ini juga setara, kami ini juga pintar, kami ini juga intelektual, kami ini juga berbudaya. Tidak hanya sekedar masyarakat yang terkotak-kotak pada pesantren, pada kelompok-kelompok pesantren tertentu, ada pada organisasi-organisasi Islam, organisasi-organisasi tertentu gitu kan. Tidak, tapi kami juga bisa membaur dengan yang lainnya. Kami juga bisa bergaul secara secara modern. Kami juga punya rasa cinta. Kami juga bisa menghadirkan kisah-kisah romans ala Islam gitu kan. Itu sedang muncul, ditandai dengan novel-novel karya Habibur Rahman, Asma Nadia, itu muncul di situ. Nah, Ayat Ayat Cinta memberikan semacam katalisator, ya kan, sebuah etalase yang menggarisbawahi itu semuanya, sampai kemudian pengaruhnya di kalangan anak-anak muda berhijab atau non hijab pada saat itu tuh mereka menjadi bangga berhijab, mereka menjadi bangga bercadar. Dan bahkan industri televisi yang biasanya menampilkan sinetron-sinetron Islam hanya pada saat setahun sekali, yaitu pada saat bulan Ramadan, itu dari mulai Januari sampai Desember semuanya isinya tentang sinetron-sinetron religi semua. Jadi pada saat itu bagaimana film bisa menjadi salah satu, ya saya bilang menjadi salah satu penggerak perubahan zaman, perubahan generasi. Dan itu juga terjadi pada banyak sekali film-film di dunia, bahkan di Indonesia. Sekarang ini film seperti Pengabdi Setan, ya kan, itu mengubah bagaimana cara menonton film horor yang baik. Kemudian muncul film Dilan, bagaimana generasi 90-an akhirnya kemudian muncul lagi seperti mendapatkan tempat hanya karena Iqbal Ramadan berperan sebagai anak 90-an gitu kan. Nah, itu buat saya sangat yakin sekali bahwa film mampu membuat pengaruh yang besar, perubahan yang besar kepada generasi. Ya, saya mendengar pada tanggal 1 April akan dibuka bioskop untuk kegiatan entertainment, kegiatan masyarakat untuk kembali menikmati bioskop, tetapi masih dalam kondisi 50% kursi yang tersedia. Kenapa? Karena memang harus diterapkan protokol kesehatan, yaitu berjarak, ya kan, kursi yang berjarak sehingga okupansinya yang tadinya 100% menjadi 50%. Buat saya ini sangat positif karena yang semula hanya dibuka di kota-kota besar sekarang boleh dibuka di seluruh daerah, dan yang saya dengar juga sudah dibuka untuk
pengadaan aktivitas misalnya press conference, mungkin gala premier juga, tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Buat saya ini sangat memberikan angin segar buat perfilman nasional, sehingga kuota yang meskipun 50% itu tetap kalau itu terjadi hanya di kota-kota besar saja, maka perolehan penonton pasti akan sangat terbatas. Saya berharap dengan dibukanya bioskop dari seluruh daerah juga ikut turut dibuka, dan dengan pengamanan yang cukup ketat, saya berharap dari okupansi penonton box office yang dicapai Asih 2 yang hanya 250.000 penonton bisa naik menjadi 500.000 penonton, bisa naik lagi kemudian menjadi 1 juta penonton. Karena hal itu akan membawa dampak yang luar biasa buat industri perfilman kita. Seberapa besar harapan saya kepada penonton agar kembali ke bioskop? Ya, harapan satu-satunya hanya diletakkan kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah harus mendorong masyarakat untuk kembali kepada bioskop, dan filmmaker juga harus menyajikan film-film yang berkualitas agar supaya mereka, para penonton yang sudah keluar dari rumah, sudah bela-belain menembus kemacetan dan juga menembus bahaya COVID, tapi disajikan film-film yang tidak bermutu. Itu luar biasa, akan sangat mengecewakan. Karena itu makanya bersama-sama kami semua masyarakat film sedang bersama-sama untuk campaign kembali kepada bioskop, dan melalui asosiasi-asosiasi yang ada kita pengen menyatukan irama, menyatukan keresahan bersama, dan pengen mewujudkan campaign bersama bahwa ini loh, film Indonesia sudah mulai bagus-bagus, sudah mulai baik-baik, sehingga teman-teman semuanya tidak perlu takut lagi untuk kecewa menonton film Indonesia. Dan tentunya kami berharap pemerintah memberikan dorongan melalui memberikan dorongan berupa vaksin kepada masyarakat yang secara menyeluruh. Mungkin sekarang baru lansia dan tenaga kesehatan, tapi kemudian saya berharap dari orang-orang film sendiri juga harus diberikan vaksin. Saya yang ada di Jogja itu juga bersama-sama kawan-kawan dari filmmaker Yogyakarta bersama-sama mendorong pada Gubernur Pak Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk memberikan vaksin kepada masyarakat film. Kemarin seniman dan budayawan sudah divaksin, sekarang masyarakat film di Jogja harus sudah divaksin, dan juga masyarakat yang lainnya yang juga anak-anak muda agar supaya divaksin dan mau untuk ikut vaksin sama-sama. Karena apa? Karena itu sebagai imunitas kita agar supaya kita bisa pede untuk melakukan aktivitas sebagaimana sebelum pandemi, dan bersama-sama kita datang ke gedung bioskop dan menyaksikan film Indonesia. Buat film Indonesia yang saya cintai, selamat ulang tahun. Selamat berjuang terus-menerus demi membawa nama Indonesia ke kancah dunia maupun ke kancah regional, kancah dalam negeri. Dan buat penonton semuanya, mari kita cintai film Indonesia. Saya bersama teman-teman semuanya berupaya agar supaya film Indonesia terus meningkat, terus menjadi lebih baik, demi kita semua, demi Anda semuanya. Terima kasih.